Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa walidayhi wa limasyaikhihi wa adama an-naf'a bi barakati ulumihi wa bikum bid darain, amin. Halaman berapa ya kemarin? Wa wajhu, betul ya? Betul situ. Halaman dua delapan. Oh iya. Wal farahu, ya. Wal farahu bil fitri biwasitati anna an-nafsa tamilu ilaihi tab'an. Aw min haitsu anna Allah ta'ala waffaqahu li itmami shaumi dzalikal yaumi. Fayakunul muradu bi fitrihi dukhula waqtihi idh bihi tantahil ibadatu wa tatimmu. Kemarin dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada saat berbuka dan kegembiraan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farahu bil fitri, dan kegembiraan dengan berbuka biwasitati anna nafsa tamilu ilaihi tab'an, dengan cara atau dengan perantara bahwa nafsu itu cenderung kepadanya secara alamiah atau secara pasti. Tentu saja orang lapar ketemu makanan senang nggak? Senang nggak? Ya senang. Semua orang pasti begitu. Lapar ketemu makan. Maka gembira saat berbuka itu tobaan, itu memang sudah menjadi tabiat. Maka gembira yang pertama ini sifatnya memang tabiat, ya, tobaan.
Au min haitsu annallaha ta'ala waffaqahu li itmami shaumi dzakal yaumi. Atau dari jalan bahwa Allah Subhanahu wa taala gembiranya dia telah memberi taufik kepada dia untuk menyempurnakan puasa pada hari itu. Jadi gembira karena berhasil melalui puasa pada hari ini, dan itu tidak akan terjadi tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu terjadi karena taufik. Apa taufik itu? Bukan nama orang itu taufik. Taufik dan hidayah. Jadi nama orang Taufik Hidayat. Ya. Taufik itu artinya khalqu qudratit ta'ati fil abdi. Diciptakannya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan ibadah pada seorang hamba. Maka puasa itu taufik. Kenapa puasa itu taufik? Karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk berpuasa. Orang beribadah itu taufik. Bangun malam itu taufik. Digerakkan oleh Allah untuk sholat malam. Kalau kita tidak sholat malam berarti nggak dikasih taufik sholat malam. Kalau kita tidak berpuasa berarti tidak dikasih taufik puasa untuk berpuasa. Maka taufik itu kita memerlukan selalu dari Allah Subhanahu. Makanya ungkapan la haula wala quwata illa. La haula, tidak ada daya ala fi'li ta'at, untuk melakukan ketaatan. Wala quwata, tidak ada kekuatan ala tarkil mahzurat, tarkil muharramat, tarkil manhiyat. Tidak ada upaya untuk bisa meninggalkan maksiat, keharaman, barang-barang yang haram yang dilarang, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Itu kita sadari. Kita bisa beribadah karena pertolongan Allah, kita bisa meninggalkan maksiat, tidak berbuat dosa juga karena pertolongan Allah. Maka kita selalu minta tolong kepada Allah. Dibaca lagi doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal selalu baca setiap sholat oleh Nabi. La tada'anna an taqra'a dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu. Kita zikir juga karena taufik, karena Allah ingatkan. Ada orang seharian tuh nggak zikir karena lupa, tidak diingatkan, tidak dikasih taufik oleh Allah. Maka kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu ya Allah, ingat kepadamu, menyebut namamu. Wa syukrika, tolong aku untuk bisa syukur, karena untuk syukur aja nggak gampang. Syukur itu bukan perkara mudah. Kalau perkara mudah maka Allah tidak mengatakan wa qalilum min ibadiyas, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Siapa salah satu contoh yang pandai bersyukur? Yaitu Nabi Daud alaihissalam. I'malu ala Dawuda syukra. Berbuatlah, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Termasuk Rasulullah SAW ketika sholat sampai bengkak-bengkak ditanya oleh Siti Aisyah istrinya, mengapa sholat sampai itu? Padahal dosa Rasulullah udah nggak ada, udah diampuni. Yang terdahulu bahkan yang akan datang sudah diampuni.
Rasulullah cuma menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pengen jadi hamba yang syakur, yang pandai bersyukur? Jadi ibadah kita itu syukur, bukan suatu kewajiban yang memaksa kita melaksanakannya dengan berat hati. Ya ini, karena nggak ada dimensi syukurnya di situ. Maka kita minta a'inna ala zikrika wa syukrika. Kalau orang sudah pandai bersyukur, maka ibadah itu ringan. Ibadah itu salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal. Salat itu berat, abot ya. Kalau kata orang Jerman abot. Tahu abot? Hah? Berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, orang yang khusyuk itu orang yang syukur, yang pandai bersyukur. Kenapa? Kalau orang syukur, dia sadar bahwa hidupnya semuanya adalah nikmat dari Allah, termasuk iman dan Islam, tentu saja nikmat yang terbesar. Ya, maka dengan kesadaran nikmat itu, ya cuman sholat 5 menit, masa saya nggak mampu? Malu saya, nikmat Allah udah begitu banyak kepada saya. Bersyukur. Ala syukri dzikra wa syukrika wa husni ibadati. Juga bagusnya ibadah semuanya. Itu tentu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Nah, ini namanya taufik, ditolong, didorong, diberi kekuatan oleh Allah melaksanakan. Kenapa puasa itu taufik? Buktinya ada nggak orang sakit-sakit masih maksa puasa? Udah kakek-kakek, nenek-nenek masih puasa. Ada? Padahal udah lemah fisiknya, ya. Karena imannya kuat, fisik lemah tidak menghalangi. Karena dia dapat taufik dari Allah untuk puasa. Ada? Ada ya? Banyak. Kakek nenek udah tua masih mau puasa. Masih kuat masih kuat. Ya. Saya biasa puasa. Tapi kebalikannya, ada nggak orang yang seger buger? Ya, kalau orang Madura kan diulang dulu belakangnya, seger. Ya. Ini orang Maduranya nggak ada. Gus bagus kan gitu. Seger buger, gagah, masih muda, fisiknya kuat, sangat kuat, lagi kuat-kuatnya fisiknya, tapi nggak puasa. Ada nggak? Banyak. Di rumahnya belagak puasa, begitu di tempat kerjaan, di perjalanan mampir ke warung. Masuk warung, ya warungnya udah pakai cadar semua, tinggal kelihatan kakinya doang moncang-moncang gitu. Ya, berarti dia nggak dapat taufik. Meskipun badannya kuat, dia tidak dapat. Lah orang yang tua, lemah, sakit kadang-kadang masih maksa puasa karena dia dapat taufik. Ya sama. Udah tua, jalan udah payah, sholat 5 waktu tetap ke masjid. Ada nggak? Banyak. Tapi lebih banyak masih muda, seger, ke masjid aja nggak nyampe-nyampe. Banyak nggak? Banyak banget. Itu nggak dapat Jadi alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan ibadah, berarti kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gembiranya pada saat berbuka salah satunya adalah karena taufik. Alhamdulillah, aku dapat taufik untuk beribadah puasa pada hari ini sehingga aku bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan pada aku. Fayakunul muradu bifitrihi dukhula waqtihi.
Ya. Maka yang dimaksud dengan fitrihi ini bukan berbukanya itu adalah masuk waktunya. Jadi maksudnya di situ adalah masuk waktu. Idbihi tantahil ibadatu wa tatimmu. Karena dengan masuknya waktu itu ibadah itu berakhir dan sempurna. Begitu beduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesailah puasanya. Hari itu puasanya sudah selesai, sempurna. Nah, disitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa bis-shaumi 'inda liqa'i rabbih bima yushahiduhu min 'azimi thawabihi lis-sha'imin. Ya. Dan dengan puasa ya, maksudnya bergembira dengan puasa itu ketika berjumpa dengan Tuhannya, karena dia nanti akan menyaksikan besarnya pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Pahala orang yang berpuasa. Gembiranya luar biasa. Ya, nanti di akhirat. Kalau sekarang belum kelihatan. Wal istisna'u fil haditsil akhiri dibayani anna shauma ikhtassa an baqiyati al-a'mali bi idafatihi ila Allah taala idafata tasyrifin. Ya, dalam hadis yang terakhir, ya, pengecualian dalam hadis yang terakhir yaitu illa shauma, ya. Ini kan ada hadis terakhir itu, ya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amal Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, kecuali puasa, karena sungguhnya dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa kata muallif di sini? Kenapa disebut diperkecualikan puasa dari amal-amal yang lain? Dibayani anna shauma, untuk menjelaskan bahwa puasa itu ikhtassa atau ukhtussa an baqiyatil a'mali, dikhususkan dari semua amal yang lain bi idhafatihi ila Allah taala, dengan menyandarkan dia puasa itu kepada Allah taala, puasa itu untukku Allah, idhafat tasyrif, dalam rangka idhafah untuk pemuliaan puasa itu. I'laman, sebagai pemberitahuan, bi anna thawabahu wasala ila ghayatin taqsurul uqulu an idrakiha. Sebagai pemberitahuan bahwa pahalanya puasa mencapai satu puncak yang tidak mampu akal itu untuk mengetahuinya. Berapa balasannya puasa? Karena langsung diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, tidak mampu, ya, akal manusia, akal malaikat untuk bisa menerka atau menebak berapa besarnya pahala orang yang berpuasa. Tuh. Fa faidatul istisna'i al-i'lamu bidzalika. Maka kegunaan faedahnya pengecualian illa shaum, kecuali puasa, itu pemberitahuan dengan hal itu bahwa dia adalah punya keistimewaan dibanding amal yang lain. Illa annahu kharijun anil mustasna minhu alladzi min jumlatihi qauluhu illa ma sya'allahu fata'ammalhu. Kecuali bahwa dia keluar dari mustasna minhunya, yang secara keseluruhannya adalah ucapannya, firmannya Allah, ila masya Allah, sampai kepada apa yang Allah kehendaki, besarnya pahala. Enggak ada yang mampu bisa menerka. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah dia. Wa akhraja Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad.
mengeluarkan hadisnya Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Umar dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turaddu." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbukanya, ingat ya, pada saat berbukanya itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang ngerti. Pada saat berbuka puasa di situ ada doa, ada saat di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai begitu duk 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 Allahu Akbar, ambil korma, ambil air putih, ambil kolak, ambil sirup, ambil ini, ambil itu. Pada saat itu ada saat doa sangat mustajab, bisa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengerti akan mendahulukan doa setelah dia batalkan puasanya sekedarnya, kemudian dia angkat tangan minta segala hajatnya, urusan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena banyak manusia yang lalai. Dan saya sudah pernah katakan, patokannya doa itu kapan mustajab? Pada saat banyak orang yang lalai. Tengah malam, tahajud, doanya mustajab. Kenapa? Banyak orang yang lagi pada tidur. Doa di antara azan dan iqomah subuh, fajar, itu juga sangat mustajab. Dan juga doa semua antara azan dan iqomah. Banyak orang yang lalai. Habis azan masih ngobrol-ngobrol, nunggu qomat baru berangkat ke masjid. Banyak orang yang lalai. Ya kan? Lalu kapan lagi? Pada saat banyak orang lalai itu. Di saat banyak orang pada lalai, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam hari raya, itu salah satu dari 2 dari 5 malam yang tidak ditolak doanya mustajab yang kita baca kemarin, ya. Itu kenapa? Karena malam hari raya orang biasanya apa? Wow, makan, segala macam, senang-senang, gembira. Pada saat itu yang beribadah, yang khusyuk, tafakur kepada Allah sedikit sekali. Di situ jalur-jalur mustajab. Banyak seperti itu. Ketika banyak orang lalai di situ, ya. Kenapa koneknya kepada Allah lebih lancar? Coba lihat. Kalau jam-jam sibuk kayak jam pagi sampai sore, malamnya mungkin sampai jam 10 malam. Mungkin kalau kita pakai data internet agak lambat. Kadang-kadang suka loading, muter, berhenti lagi, muter, berhenti lagi. Kenapa? Karena rebutan jalur pemakaian internet itu rebutan sekian juta orang pada waktu yang bersamaan. Coba nanti udah jam 12 malam sampai subuh, lancar jaya. Lancar? Kayak nama PT Lancar Jaya. Ya? PO Lancar Jaya. Ada perusahaan bis. Lancar jaya. Kenapa? Saingannya nggak ada. Orang lagi pada molor, kita ngenet. Cepat. Disitulah. Kalau dulu zaman saya belum zaman internet, namanya SLJJ, sambungan langsung jarak jauh, telepon. Itu ya pulsanya lebih murah, suaranya lebih jernih, ya, nggak putus-putus. Internet juga begitu. Kenapa? Nggak ada saingan. Begitulah doa kita. Kalau nggak ada saingan, pada saat orang lagi pada lalai, nggak ada saingan kita berdoa. Jadi malaikat banyak dengerin doa kita, fokus. Kalau pada saat lagi habis sholat, pada saat bagi banyak orang berzikir, ya rame-rame. Ya.
Maka kenapa sholat juga yang utama sholat subuh? Karena sholat subuh paling berat. Kalau sholat maghrib gini, urutannya paling belakangan. Karena sholat maghrib paling enteng. Sholat subuh sama sholat isya yang paling berat. Habis itu sholat asar. Nah, sholat asar orang udah capek kerja. Biasanya kalau zaman dulu di kebun-kebun, di sawah, sepoi-sepoi sore enak tiduran, nyender di saung, tidur deh. Asar. Kalau isya jelas. Begitu udah masuk waktu isya, entar jam 8, jam 9, jam 10 tidur, plak. Bablas. Ya. Jadi itu tempat-tempat yang kenapa itu afdol? Kan dia banyak orang lalai di situ. Banyak orang yang kalah di situ. Jadi ingat ini, innalis shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Hadis riwayat dari Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakim. Ada saat-saat ketika berbuka puasa, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Dawud wa Tayalisi wal Baihaqi anhu aidan lis-shaimi inda iftarihi da'watan mustajabatan. Nah, ini lebih dalam redaksi yang lain dari Abu Dawud, Tayalisi, Baihaqi, dari Ibnu Umar juga. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi inda iftarihi," bagi orang yang berpuasa ketika berbukanya, da'watan mustajabatan, doa yang dimustajab. Oh. Wa Dailami an Ibnu Umar. Begitu juga riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Oh, ini beda tema ya. Jadi tadi soal ketika berbuka ada doa yang mustajabah. Dari Ad-Dailami dari Ibnu Umar hadis sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Sumtus shaimi tasbihun, diamnya orang puasa itu tasbih. Orang puasa itu enggak zikir, diem aja, itu dihitung seperti orang yang Kenapa kadang-kadang orang saking laparnya, lemesnya, mau zikir juga malas. Ya, udah diem aja dah, beletakan, nyender di pintu atau nyender. Itu saja sudah. Apalagi kalau kita kita bandingkan dengan berbicara, tapi berbicaranya ghibah, bohong, maka diam itu lebih bagus. Ya kan? Kemarin kan dikatakan malam yahrikhu al-kadzibu wal ghibah, selama belum dibolongin puasanya dengan ghibah dan bohong. Daripada ghibah dan bohong, somtun, diam. Ya. Somtun. Kalau yang dikajarkan oleh Syekh Salim Alwan itu hadisnya, alaika bitulis somti ya sahibal hija. Gimana? Kita selama fid dunya wal hadis Nabi, hendaklah engkau diam wahai orang-orang yang berakal supaya selamat di dunia dan di akhirat. Diam itu as-somtu salamatun. Diam itu selamat. Orang diam itu banyak selamatnya. Dan diam itu diperintahkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau pilihannya cuma dua. Kalau ngomong baik, manfaat, jelas. Kalau nggak manfaat, nggak baik, diam.
Jadi diam, as-samtu sitrun lil jahili wa zainun lil alim. Diam itu jadi apa? Jadi selubung, tabir bagi orang bodoh. Kalau orang bodoh diem, kelihatannya jadi orang hebat, ya. Pakai sorban, pakai peci, di depan duduk. Ini Pak Kiai, oh iya, gitu aja. Wibawa dia, nggak ngomong apa-apa, ya. Gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Kiai? Bagus. Pokoknya dia nggak tahu bagusnya apa, pokoknya dia bilang bagus. Mantep, ya kan? Orang jahil pun kelihatan bener kalau diam. Tapi orang jahil bodoh banyak ngomong, ya kelihatan ya cetek ilmunya. Makin banyak ngomong makin kelihatan. Ketaker kata orang Betawi, ya. Ketaker. Ilmunya semana ketaker. Makanya kalau orang itu kalau sudah banyak idza tammal aqlu qallal kalam. Akal itu kalau udah sempurna nggak banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong berarti akalnya belum sempurna. Ya. Kalau kita ngelihat orang pintar diam itu udah benar itu orang alim. Nggak banyak bicara seperlunya, hanya pada hal-hal yang perlu. Nggak perlu dia diam. Tidak komentari apa-apa. Nggak semua orang ngobrol, ikut nimbrung, ikut komentar. Apalagi di internet, apalagi di Facebook, di medsos. Apa aja dikomentarin. Nah ini termasuk dari apa? Daripada kasratul kalam. Nah, diam ini bagi orang yang puasa tasbih, ya. Punya nilai tasbih. Bukan diam itu tasbih, bukan. Ya, ini namanya apa namanya? Tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil. Ma hudzifa minhu adatut tasbih wa wajhu syibhi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah bagaikan matahari, bukan engkau matahari. Jelas kamu bukan matahari, kamu kan manusia. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama, bukan engkau bulan purnama, engkau seperti bulan purnama. Ya ini orang nggak ngerti bilang akhirnya maulid itu syirik. Kenapa? Nabi dibilang matahari, Nabi dibilang bulan. Belum pernah ngaji balaghah ya, belum pernah ngaji balaghah komentarin sastra. Sama kayak di dalam bahasa Indonesia, belum pernah belajar kritik sastra, tapi ngeritik karya sastra. Ya acak adut nggak karu-karuan. Ya. Kan yang repot nih. Udah jahil kencang lagi ngomongnya. Musyrik, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal udah jelas di dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Nurun ala nur. Yang nurun ala nur itu Allah. Lah ini Nabi Muhammad nurun ala nurin. Berarti kan menyamakan Nabi dengan Allah. Musyrik. Nah, ini repot ngadepin orang begini, ya. Nah, susah. Kalau ngajarin orang bodoh beneran gampang, tapi ngajarin orang bodoh so pinter itu yang susah, ya. Pinteran dia, galakan dia sama kita. Ya. Galakan dia sama kita. Pokoknya semua disalah-salahin, yang bener dia doang. Jadi diamnya itu seperti tasbih. Artinya punya nilai ibadah. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya seperti ibadah, bukan tidurnya ibadah.
Ntar lagi puasa, alhamdulillah. Puasa, iya. Ngapain aja puasa? Alhamdulillah saya banyak ibadah dalam puasa. Masya Allah. Apa aja ibadahnya? Tidur, Ustaz. Loh, kok tidur? Ya kan dikatakan dalam hadis, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi saya mau beribadah sepanjang puasa saya. Habis subuh start sampai zuhur tidur. Zuhur bangun sholat, habis sholat tidur lagi. Bangun asar sholat, habis asar tidur lagi. Bangun menjelang buka, beli kolak, beli lontong, beli gorengan. 5:30. Ini namanya puasa aliran Mbah Surip. Oh. Puasanya aliran Mbah Surip. Apa tuh Mbah Surip? Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ada yang gitu puasanya. Yang berarti aliran Mbah Surip. Ya, ada yang aliran Mbah Surip di sini. Orang puas, ya mentang-mentang naumuhu ibadah. Ya, ini jangan salah terjemahin ya. Wa du'a'uhu mustajabun. Nah, kalau ini bukan tasbih. Doanya mustajab. Ya. Doanya mustajab. Doanya orang puasa itu lebih cepat didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah, karena orang puasa itu dosanya gugur. Yang ngalangin doa kita kan dosa kita. Yang ngalangin rezeki kita dosa. Yang ngalangin doa dosa. Banyak dosa itu menyebabkan terhalang, terhijabnya kita dari Allah, ya. Mudahnya kita dalam kendali syaitan itu karena banyak dosa. Hati yang beku, jumudul ain, mata yang jumud yang nggak bisa ngeluarin air mata, nggak pernah nangis dalam berzikir, berdoa kepada Allah. Karena matanya itu memang hatinya beku, membatu. Ya. Kalau orang hatinya sudah lumer, sudah lunak, nangis doa itu. Nangis. Minimal dia menghayati. Kalaupun tidak keluar air mata, hatinya rasanya seperti terisak-isak dalam hati. Kenapa? Begitu merasakan dekatnya kehadiran rahmat Allah pada dirinya. Coba kita lihat ulama-ulama kita kalau doa, Masya Allah, penangis. Bahkan berkisah aja, cerita tentang orang solihin aja bisa nangis. Itu kan doa. Ini hati yang lembut. Nah, orang puasa hatinya lebih lembut. Yang bikin beku itu dosa. Qaswatul qalbi, namanya qaswatul keras, hati keras. Ya. Kalau orang ibadah, sholat nggak pernah nangis, doa nggak pernah nangis, baca Quran nggak pernah nangis, itu berarti tanda-tanda hatinya keras, membatu. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam Zubad, wa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Wa inna min ab'ad qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Wa syahwatun nafsi ma'adzunubi. Syahwat diri, syahwat keinginan-keinginan yang dimensinya adalah nafsu syahwat, beserta dosa-dosa yang sudah menumpuk, tidak kita mintakan taubat istighfar kepada Allah, mujibatani qaswatal qulubi, akan mengharuskan,
mendatangkan kerasnya hati. Hati itu bisa keras, membatu karena banyak dosa dan banyak syahwat-syahwat yang dituruti. Wa inna min ab'ad qulubin nas. Sesungguhnya hati manusia yang paling jauh dari Allah adalah hatinya yang keras. Maka kalau kita merasa ibadah kita kok kayaknya nggak bisa khusyuk sholatnya, kok nggak nikmat sholatnya, ya wajar. Oh, hatinya membatu, mana bisa merasakan nikmatnya ibadah. Rasulullah itu membahasakan halawatul iman, manisnya iman. Iman itu manis. Manis. Dan itu bisa dirasakan dalam banyak hal, tidak harus dalam ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa. Bisa pada saat kita berbagi sama orang, memberikan apa yang kita mampu pada orang. Hati kita bahagia, terharu, senang. Itu halawatul iman. Manisnya iman. Ya. Ada orang buta mau nyebrang jalan, kita tuntun. Rasanya kok bahagia, ya. Itu halawatul iman. Apalagi begitu sholat, Allahu Akbar. Yes. Hati kita. Itu halawatul iman. Sampai kita tuh sholat itu nikmat rasanya. Nikmat. Dan bagaimana Rasulullah itu ketika sholat tadi dikatakan sampai bengkak-bengkak kakinya karena nikmatnya. Kita kan sholat pengen cepat-cepat selesai, ya kan? Apalagi imamnya baca panjangan dikit langsung ngedumel dalam hati. Loh, baca surat itu lagi, gitu kan? Berarti di sholat kita itu kita nggak betah. Ya, kalau betah, senang. Imam baca panjang malah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baca apa nih? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, imamnya baca Al-Baqarah 3 juz. Alhamdulillah. Hah? Mudah-mudahan habis Al-Baqarah sambung Ali Imran. Hah? Waduh, Al-Baqarah, jangan Al-Baqarah. Imam baca wasyamsi wa duhaha. Aduh, panjang amat sini. Bukannya inna atoina aja 3 ayat. Ya, sholat andalannya kul. Kul ya sama kul. Kul itu ada 4. Kul ya, kul a'udzu birabbin nas. Tuh, bacaan sholat. Begitu imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Nah, ini mantap nih imam begini nih gitu. Yang 1 huruf. 1 ayat 1 huruf. Nun. Allahu Akbar. Nah, rukuk. Hah? Itu. Ya. Ya Rustam, ngerti nggak? Dia tadi merengut aja. Ya. Doanya orang puasa mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Amalnya, perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ya. Faman tatawwa'a bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan kana kaman adda faridatan sab'ina faridatan fi ma siwa. Di dalam Ramadan itu orang yang melaksanakan ibadah sunnah pahalanya seperti wajib. Karena pahala ibadah sunnah dan wajib itu jauhnya bumi sama langit. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Mudha'af, setiap amal ibadahnya dilipat gandakan. 1 dirham
Rp1.000 yang kita infakkan di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca di dalam bulan Ramadan berbeda, jauh lebih afdal dibanding di luar bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan ini bulan bonus pahala. Wa amaluhu mudha'af. Maka rugi orang yang datang bulan Ramadan tidak berburu pahala. Ya sebetulnya jangan berburu pahala, berburu ridha Allah Subhanahu. Pahala mah udah ngikut pasti. Kalau Allah sudah ridha, apa saja sudah pasti dikasih. Gitu. Saya sering menggambarkan, menganalogikan kalau saya ceramah itu. Semua orang ini diumumkan oleh Bapak Anies Baswedan, gubernur. Bapak-bapak, karena krisis COVID-19, maka kami akan memberikan bantuan kepada semua warga DKI. Maka datanglah ke supermarket terdekat. Ambillah apa yang dibutuhkan. Ya, semua akan dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Gimana kira-kira? Kan? Ada orang yang bawanya cuma kantong kresek doang. Ada orang yang bawanya tas gemblokan yang gede. Ada yang bawa troli dari rumah, gerobak. Ada yang bawa mobil kol, truk, mobil box. Enggak dibatasin, pokoknya ambil. Pemda yang bayar. Maka begitu masuk, ada orang yang, ya saya mah roti aja dah. Sama coklat, sama ya gula, kopi, udahlah. Ini kopi buat ngopi malam-malam sama rokok, udah keluar lagi pintu belakang. Tapi ada orang yang, waduh, tar dulu nih, di rumah nanti makan apa, lauk apa? Wah ini ada daging, beli. Ada nugget, beli, ambil semua. Masuk tuh kan, keranjangnya penuh, keluar. Ada yang, jangan dulu. Ambil semua, bersihin kalau perlu supermarket. Mobilnya udah nunggu di belakang mobil box. Gotong lagi, masuk lagi, gotong lagi, masuk lagi, gotong lagi. Pada saat begitu sudah keluar, maka terlihat siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung. Ada orang yang cuma mengambil seperlunya, dia berlalu. Ada yang mengambil banyak, ya dia mendapatkan banyak. Begitulah Ramadan. Allah sediakan ini bulan-bulan bonus pahala, bulan bonus amal, mudha'af semua amal. Tapi ada orang yang, ya udah lah ya, puasa, tarawih, udah. Tarawih juga nggak tiap malam, kalau ingat doang. Kadang-kadang tarawih juga, ya begitu. Sekedar wajib-wajib doang. Ya udah keluar, kantong kresek kecil doang deh Bang. Tapi orang yang pandai tentu saja, wah karena ini bulan bonus, saya harus manfaatkan sebaik-baiknya. Saya harus baca Quran, saya harus banyak sedekah, saya harus banyak melakukan kebaikan. Apa saja, ngaji, ngajar, segala macam. Pokoknya ini bulan-bulan bonus pahala. Maka harus sebanyak-banyaknya diisi dengan kebaikan. Maka ketika Ramadan berakhir, kencang dia, satu kontainer penuh semua. Ya kan? Nunggu Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan ada umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Wa Ibnu Majah Inda an Jabir wa Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Abi Umamah annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dari Ibnu Majah ya, dari Jabir dan Ahmad dan Tabrani, Baihaqi dari Ibni Abi Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada setiap berbuka itu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka.
Setiap berbuka puasa ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Ja'alanallahu minhum. Amin. Ya, ja'alanallahu min jumrati haula'il taqa'i minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, yang demikian itu setiap malam. Tiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Coba kalau tiap hari banyak yang dibebasin dari api neraka, Ramadan berakhir ada orang yang belum dapat dibebasin, kan rugi nggak? Rugi berat, rugi bandar. Maka Allahumma ja'alna minal utaqa'i minan nar fi Ramadan, ya. Makanya kalau kita tarawih di sini selalu ada doanya, Rabbi ajirna minan nar uzlifat lil mujrimina uzlifat lil mujrimina ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, jauhkanlah, selamatkanlah kami dari api neraka. Yang neraka itu didekatkan kepada orang-orang pendosa. Tolong ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Itu tiap malam kita minta pada saat kita menjelang setelah sholat tarawih. Ya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari neraka. Dalam sebuah hadis yang di dalam kitab Duratun Nasihin bahkan dikatakan setiap malam tidak kurang dari 600.000 orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, diampuni oleh Allah dosanya. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam Lailatul Qadar. Nanti di malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah sejumlah orang yang diampuni Allah, ya, di pertambahan dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, terus sampai malam Lailatul Qadar. Berapa malam kali 600.000 orang, itulah yang diampuni Allah di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Idul Fitri nanti akan diampuni oleh Allah orang yang diampuni oleh Allah, sejumlah orang yang di malam pertama, kedua, ketiga, dan malam Lailatul Qadar ditambahkan, itulah banyak orang yang diampuni Allah di malam Idul Fitri. Banyak. Kalau jutaan orang yang dibebasin, masa kita kagak kebagian? Ya, kata orang Betawi, ilokan. Ya, tahu ilokan? Nggak tahu apa artinya ilokan itu. Gue bingung saya itu. Hah? Masa iya gitu kan? Ilokan amat. Ya kalau 600.000 sehari, 10 hari kan 6 juta orang. Ya. 30 hari berarti 18 juta. Belum ditambah yang di malam Lailatul Qadar. Berapa juta, berapa puluh juta. Lah masa berapa puluh juta kita kagak nyanda. Ya. Kagak keserok. Itu keserok. Ya, kalau nyerok itu ya, ikan, masa kita kagak dapat di situ. Begitu maksudnya. Tapi itu semua kembali lagi kepada kesungguhan kita dan tentu saja kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngomong Betawi kamu nggak paham nanti ya. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab an Abi Hurairah kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam bi asyri hasanatin ila 700 dhi'fin. Yaqulu Allah Ta'ala illa shauma wa ana ajzi bihi wa lis-sha'imi farhatani farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu wa la khulufu fami sha'imi hina yakhlufu min at-ta'ami atyabu 'indallahi min rihil miski. Sama ini terjemahannya saya enggak terjemahkan lagi ya. Semua amal manusia, amal anak Adam itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali kecuali puasa.
Mana puasa tidak ada batasannya. Wa akhrajal Baghawi an rajulin minas sahabati qala Allahu azza wa jalla al-hasanatu bi ashrin wa azidu wa sayyi'atu bi wahidatin wa amhuha wa shaumu li wa ana ajzi bihi as-shaumu junnatun min adzabillahi kama jinis silahi minas sayfi. Mengeluarkan Al-Baghawi dari seseorang dari sahabat, tidak disebut nama sahabatnya. Berfirman Allah Ta'ala hadis qudsi, kebaikan itu dibalas 10 kali dan saya tambahkan, bisa lebih dari 10 kali. Wasayyi'atu bi wahidatin, dan keburukan itu dengan satu dan saya tambahkan dan saya hapus kebaikan itu. Cuma satu, dosanya keburukan itu cuma satu. Wasaumu li wa ana ajzi, dan puasa itu untukku dan saya membalas puasa itu. As-saumu junnatun min adzabillahi, puasa itu benteng dari azab Allah. Kama jenis silahi minas sayfi, seperti perisai daripada pedang, ya. Wa Tabrani an Abi Hurairah wa ghairuhu innallaha ja'ala hasanat ibni adam bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhifin. Qala Allah Ta'ala illa shauma fa idza shaumu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi yaumal qiyamati atyabu ya min rihil miski, bersama, ya. Wa wajhu idafati jazaa'i shaumi ila Allah Ta'ala duna sairil ibadati. Oh, baru satu halaman. Wallahu a'lam bishawab. Baru satu halaman, ya. Saya niatnya 10 halaman sekali ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy'arani. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya jabbar, ya ghaffar, ya sattar, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya aziz la yudham, ya qayyum la yanam, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya dzal ni'mati as-sabighah wa ya dzal karamati az-zahirah ويا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى ويا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا أرحم من كل رحيم. يا أعلم من كل عليم. يا أحكم من كل حكيم. يا أكرم من كل كريم. يا أعظم من كل عظيم. يا أقدم من كل قديم. خلصنا من الوباء. يا الله والأمان الأمان الأمان. يا من هو في سلطانه قوي. يا من هو في ذاته قوي. يا من هو في عزه لطيف. يا من هو في لطفه شريف. يا من هو في ملكه غني. خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا من إليه يهرب العاصون. يا من عليه يتوكل المتوكلون. يا من إليه يلجأ اللاجئون. يا من إليه يفزع المذنبون. خلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور
يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حفيظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله.